Saya lanjutkan sebentar ya. Saya kira ini tadi sudah hampir habis, tapi ternyata waktunya videonya yang hampir 15 menit, daripada nanti apa terlepas bablas gitu, nanti nggak enak gitu ya. Jadi tadi jamur biasanya kita sudah ada dalam makanan sehari-hari yang kita makan, jagung, serela, kemudian ada kacang-kacangan dan sebagainya. Apel, ini kadang-kadang mengapa orang makan apel itu jangan langsung kulitnya ya, harus dicuci dulu gitu. Tapi kalau kita melihat orang barat itu suka makan apel langsung, nggak usah dikupas gitu ya, karena terbiasa di daerah dingin, terutama yang punya 4 musim itu memang mungkin bakterinya lemah gitu ya, jadi mereka bisa makan apel dengan kulitnya. Kemudian kita melihat bagaimana toksikan alami dalam pangan gitu ya. Kita ada misalnya racun yang memang ada dalam makanan gitu, dalam bahan tanaman gitu. Bagaimana kita melihat misalnya ada phytohemaglutinin gitu ya, di kacang merah gitu ya, atau di glikosida cyanogenik gitu ya, atau ada kumarin gitu. Ini biasanya ada di seledri ini ya. Kalau keracunan tingkat makanan itu ya, kalau kita makan kacang merah itu biasanya racunnya mungkin sampai mual, muntah, nyeri otot, sampai tahapan di situ gitu. Kalau Anda pernah makan kacang merah yang mentah belum? Artinya makan kacang mentah itu kadang-kadang juga lebih cepat gitu ya. Saya kalau masih kecil dulu main-main di kebun, di hutan itu, kalau ada kacang mentah dimakan gitu. Ini biasanya langsung pada muntah-muntah. Ini keracunnya seperti itu. Atau singkong, kita ada singkong yang memang beracun, yang mengandung cyanida, itu namanya singkong lupa lagi namanya. Itu bisa menyebabkan keracunan, memang keluar cyanidanya dari singkong itu. Atau singkong atau ini ya namanya itu yang berbuah itu ya, lupa lagi, nanti ingat. Biasanya penyempitan saluran pernapasan, kemudian sakit kepala. Ini kalau penyempitan saluran pernapasan ya biasanya harus hati-hati, karena ada glikosida yang cyanogenik ini. Tadi seledri gitu, sakit perut. Sebetulnya seledri itu menyegarkan ya, tetapi kalau mungkin tidak tahu ya posisinya ya, kenapa bisa menyebabkan keracunan itu. Kadang-kadang kita habis makan suka sakit perut juga ya, mungkin karena ada seledrinya gitu ya. Ini harus hati-hati. Ada zucchini ini hampir seperti bayam gitu ya. Mungkin di Indonesia mungkin ada ya di supermarket ya, yang warung-warung mall besar itu ya, mungkin sudah ada zucchini ini yang memang kita biasanya orang Indonesia jarang memasak. Ini juga muntah, kram dan perut dan diare, kram perut dan diare gitu. Bahkan bisa sampai pingsan. Juga bayam gitu ya, ada asam oksalatnya. Ini bisa terjadi keracunan atau mungkin kram mual gitu, tapi tidak semuanya ya. Tergantung, tadi ada faktor lain yang imunitasnya kuat, maka asam oksalat enggak apa-apa. Kemudian ada kumarin enggak apa-apa gitu, karena memang perutnya atau kondisinya imunitasnya tinggi. Kemudian makanan dari laut gitu ya, ada keracunan ikan, ada tetrodotoxin gitu ya. Ada ikan fugu gitu ya. Kalau Anda melihat ikannya kadang-kadang bentuknya juga udah nggak enak gitu ya. Tapi ini biasanya orang Jepang suka kalau membuat sashimi yang makan mentah-mentah itu hampir semua. Dulu waktu saya di Jepang itu semua ikan itu dicoba untuk dimakan mentah gitu ya, oleh chef di sana gitu ya. Saya dibawa teman makan fugu itu juga malah nggak kepengen makan gitu ya, karena kadang-kadang nggak makin makan itu karena tidak tahu caranya.
Anda harus menggunakan wasabi ya supaya amisnya hilang. Itu fungsinya supaya aroma yang amis yang lewat hidung itu dijaga atau dicegah, diprotek oleh aroma wasabi itu. Kalau makan daging mentah tidak pakai wasabi, maka akan terasa mentah, terasa terasa mau muntah gitu ya, karena memang aroma amisnya masih ada dalam mulut gitu. Kemudian ada sombrotoxin, ini biasanya ada ikan laut yang motifnya gelap gitu ya. Biasanya ini kalau di Jepang itu, bukan mungkin di luar, kalau saya karena saya hidupnya di Jepang, pernah hidup di Jepang sehingga saya ceritanya Jepang. Biasanya ada di pangkal ekor tuna gitu ya. Tapi untuk onigiri dari ikan tuna itu enak ya. Artinya ini ada racunnya di dalam ikan itu, histamin. Ini semuanya sebagai contoh informasi atau juga untuk pencegahan kita di dalam nanti kita, biasanya posisi kita nanti manajer ya. Anda nanti saya doakan jadi manajer semua ya. Kalau udah jadi manajer itu amin dulu ya. Kalau udah jadi manajer biasanya harus punya pengetahuan lebih luas ya, meskipun itu bukan bidangnya. Ketika Anda membawahi dapur gitu ya, kitchen gitu, Anda harus menguasai ilmu-ilmu juga gitu ya. Kalau misalnya membeli ikan tuna gitu atau tsuna gitu dalam bahasa Jepangnya itu kalau tidak hati-hati bisa mengalami keracunan. Kemudian kerang-kerangan ini ya, ini juga mungkin bisa menyebabkan kondisinya hampir, kalau misalnya makan kerang tuh ya, bakmi kerang gitu, atau makanan-makanan yang misalnya dari kerang-kerangan atau lobster gitu ya, lobster, udang itu juga ada racunnya gitu, namanya saksitoksin gitu. Biasanya saksitoksin ini dimakan oleh ikan, kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia gitu, sehingga menyebabkan ada paralytic surface poisoning atau gejala sakit paralitik. Biasanya ini menyebabkan kaku-kaku gitu ya di dalam seluruh tubuh, dan biasanya mudah muntah. Nanti Anda bisa diskusikan ini, atau mungkin Anda punya pengalaman yang hobi kuliner, mungkin suka makan ikan mentah juga, atau sayur mentah, atau bahkan yang vegetarian, itu bisa didiskusikan. Nah, ini istilah semua kandungan makanan, semua kandungan yang ada dalam tubuh, semuanya bisa menyebabkan penyakit ya. Ada jeroan, ada lemak, ada daging, ada kulit, ada tulang, ada bulu, dan sebagainya. Ini semuanya dimanfaatkan oleh manusia, tetapi ya bisa juga menyebabkan bahaya-bahaya di kehidupan kita. Ini mungkin informasi kadang gelatin, atau mungkin Anda suka kulit ayam ya, kulit goreng atau tulang rebus gitu ya, bulu goreng mungkin ya. Kalau saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah ke Cina atau Hongkong, itu bagaimana orang Cina mengolah bulu hewan menjadi makanan gitu ya. Di Cina itu serba mungkin gitu. Mungkin Anda bisa diskusikan nanti, ada info enggak gitu. Kalau kalajengking atau kalau kecoa itu sudah ada ya, bisa dimakan itu di Cina itu. Saya kira itu yang bisa ditambahkan. Mudah-mudahan Anda bisa hati-hati, terutama dalam foodborne disease ini, karena terutama setelah Anda melewati fase 25 tahun ya, atau 40 tahun, pertahanan tubuhnya akan semakin menurun. Ini yang bisa disampaikan, nanti mungkin bisa didiskusikan. Setelah itu nanti absen saya share di Google Classroom ya, seperti biasa itu. Cuman sebentar, absen aja. Saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.